Ya, halo. Selamat berjumpa. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Salam di rumah aja. Oke, kita akan kembali belajar bersama dan saya masih ditemani oleh murid saya. Halo murid aku. Halo guru aku. Ya, itu dia suaranya ya. Oke, murid aku, kali ini kita akan bahas apa murid aku? Guru aku, tolong bahas soal PAT 2019 Matematika Peminatan. Ya, oke, baik. Kita tampilkan soalnya ya. Nah, ini dia soalnya, soal PAT 2019 Matematika Peminatan kelas 10 ya. Ternyata di halaman ini nomor 1 sampai 6 vektor semua ya. Ya oke, baiklah. Sebelum kita bahas soalnya, kita review sedikit ya tentang materi vektor. Nah, ini dia subjudul yang pertama, penjumlahan vektor secara geometri. Jadi memang penjumlahan vektor nanti ada dua ya, ada secara geometri, maksudnya secara gambar. Yang kedua nanti secara aljabar gitu ya. Oke, secara geometri karena sesuai kebutuhan soal gitu ya. Oke, nah ini dia, saya punya sebuah garisnya punya panjang dan arah. Karena punya panjang dan arahnya ke sana, berarti garis ini boleh dinamakan vektor. Saya namakan misalkan vektor A. Saya tulis vektor A, hurufnya huruf kecil ya. Kalau hurufnya satu huruf kecil, kalau huruf besar biasanya koordinat gitu ya. Vektor A cuma simbolnya di atas harus ada tanda garis dan panah gitu ya. Nah, panahnya gitu, agak ribet nulis panahnya ya. Oke, lanjut, misalkan gambar vektor A ini dari ujung vektor A, gambarnya saya lanjutin. Nah, saya lanjutin vektor lagi, vektor baru. Vektornya arahnya agak ke bawah, serong ke bawah, kanan bawah ya. Vektor baru namanya misalkan ya kayak misalkan ini adalah vektor B. Vektor B, nah saya garis gitu ya, nggak usah tanda panah lah ya, agak ribet nulisnya biar simple aja gitu. Maksudnya sama ini dengan ini, dua-duanya vektor gitu. Nah, ini dia vektor B. Jadi saya ulang, vektor A, gambarnya saya lanjutin vektor B, berarti kesimpulannya dari awal sampai ujung akhir itulah yang disebut dengan resultan gitu ya. Nah, ini dia. Jadi garis kuning ini adalah garis resultan istilahnya ya. Garis kuning ini punya panjang dan punya arah dari awal ke ujung akhir, berarti boleh dinamakan vektor. Berarti garis kuning ini adalah vektor hasil dari yang kuning ini adalah hasil vektor A dilanjutkan vektor B, begitu. Nah, ternyata bentuknya bentuk segitiga ya. Nah, ini biasa dinamakan dengan aturan segitiga, begitu. Ada yang kedua namanya aturan jajar genjang. Nah, sebetulnya nggak usah lah ya, kita cukup satu panduan ini saja cukup saya kira. Oke, itu dia kesimpulannya adalah, oke kita kumpulkan kesimpulannya ya, kita kumpulkan. Kesimpulan yang pertama adalah kalau ada vektor A ditambah vektor B, tadi bacanya apa tadi bacanya? Baca secara pemahaman ya. Karena memang di buku tidak dijelaskan maksudnya apa gitu. Ini secara pemahaman supaya lebih mudah maksud saya begitu ya. Jadi ini bacanya tadi adalah vektor A dilanjutkan vektor B kalau ditambah begitu. Mudah-mudahan mengerti ya. Bacanya tadi vektor A ditambah vektor B gitu ya. Dilanjutkan maksudnya saya. Oke. Guru aku. Ya. Kalau vektor A dikurang vektor B, bagaimana? Oh ya, betul ya. Kalau ada tambah harus ada kurang ya. Oke, baik. Yang kedua, misalkan kalau murid aku tanya tadi vektor A dikurang vektor B. Nah, gini ya. Kalau ditambahkan tadi saya bilang bacanya dilanjutkan gitu ya. Kalau min sebenarnya sama gitu ya. Kalau min sebenarnya artinya asal muasalnya dari sini. A min itu kan sama aja ditambah min B
gitu ya. Kan plus ketemu min. Kiri dengan kanan sama ya. Nah, berarti ternyata ada tanda tambah tuh. Berarti kesimpulannya bacanya adalah vektor A dilanjutkan vektor B tapi berlawanan vektor B. Jadi kalau min itu dalam geometri, dalam aturan geometri bacanya berlawanan gitu ya. Maksudnya vektor A dilanjutkan vektor B tapi berlawanan vektor B gitu. Kayak contoh konkretnya gini, misalkan saya pakai gambar ini ya, gambar ini misalkan itu vektor A-nya ke sana, vektor B-nya ke sini. Tapi karena dia bilang berlawanan arah vektor B, kalau saya gambar jadinya adalah vektor A stop dilanjutkan vektor B tapi berlawanan. B-nya serong ke kanan bawah karena berlawanan, jadinya serong ke atas, jadinya ke kiri atas, berlawanan. Kalau yang ini tadi adalah A, yang ini berarti namanya min B lawan vektor B gitu. Berarti dari awal sampai akhir tadi namanya resultan. Berarti vektor ini dihasilkan dari vektor A dilanjutkan lawan arah vektor B gitu ya. Itulah maksudnya. Oke, lanjut ya, kita buat ilustrasi yang lain lebih detail tentang penjualan vektor. Kalau tadi saya punya vektor, 2 buah vektor. Nah, sekarang saya buat misalkan koordinat. Misalkan saya buat koordinatnya asal gitu. Misalkan ini titik A, nah gitu bedanya tadi ya. Jadi kalau huruf kecil vektor, huruf besar itu biasanya koordinat gitu ya. Lalu ini misalkan titik B, ini titik C. Nah, saya buatlah garisnya dari A ke B, dari A ke B. Tuh ada panjangnya dan saya kasih panah. Nah, berarti namanya AB-nya berarti vektor. Kenapa? Karena ada panjangnya, ada arahnya gitu. Berarti ini ke sana namanya vektor AB. Terus saya lanjutkan dari B ke C. Dari B ke C dilanjutin gitu. Selesai. Berarti kesimpulan yang tadi dari awal sampai akhir, dari A ke C itulah hasilnya. Itu resultannya gitu ya. Berarti ini kesini namanya adalah AB. Saya tulis AB gitu ya. Nah, ini dia bedanya. Kalau vektor huruf kecil hurufnya 1 gitu ya. Kalau huruf besar hurufnya 2. Itu dia penulisannya begitu, penulisan bakunya. Tapi harusnya ada tanda panahnya gitu. Nah, itu terlalu detail saya kira ya. Lalu tadi ini B ke C namanya vektor BC. Ada garisnya gitu ya. Nah, harusnya ada tanda panahnya, karena kalau nggak ada tanda panahnya bacanya adalah ruas garis BC gitu. Tapi anggap ini vektor lah ya, biar nulisnya nggak ribet. Oke. AB dilanjutkan BC. Nah, ini dia hasilnya, ini dia kesimpulannya. Berarti AC adalah nulisnya saya di bawah lah ya biar agak muat. AC itu adalah vektor AB dilanjutkan vektor BC. AC itu hasil dari vektor AB dilanjutkan BC. A ke B dilanjutkan B ke C. Itu penting ya bacanya. Berarti kesimpulan yang ketiga, kalau ada A B, ini bacanya apa tadi barusan? Bacanya adalah dari A ke B gitu ya. Baca sederhananya supaya paham gitu lah ya. Bacanya dari A ke B gitu. Padahal ini maksudnya adalah vektor AB gitu ya. Oke, terus tadi selanjutnya adalah dari A ke B dilanjutkan B ke C, hasilnya adalah AC gitu ya. Hasilnya AC
gitu. Nah, sesuai gambar gini. Nah, gitu ya. Tapi nanti kita sebenarnya nggak harus seperti ini. Lihat saja bentuknya. Dari A ke B dilanjutkan B ke C. Oh, berarti ternyata kalau ada dari A ke B dilanjutkan dari B ke C, cara mudahnya adalah coret aja B-nya. Gitu ya. Jadinya AC. Hasilnya adalah AC gitu. Tapi nanti kalau ada misalkan pernyataan A ke B dilanjutkan C ke D, ya ini nggak nyambung ya, nggak ada hubungan. Dari A ke B dilanjutkan dari C ke D, kan tadi yang ini mentoknya sampai B, kok lanjutinnya dari C, nggak nyambung ya. Gitu ya, jelas ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke definisi vektor geometri. Misalkan sebenarnya ini nggak jauh beda dengan yang di atas ini ya. Ini lebih dasarnya gitu ya, sesuai kebutuhan soal maksudnya saya. Definisi vektor secara geometri. Misalkan saya punya koordinat A di sini, koordinat A. Lalu saya punya koordinat B di sini. Kalau kita mau bentuk sebuah vektor, berarti harus ada acuannya, titik awalannya. Misalkan awalannya di sini lah. Titik acuan ini boleh titik apa saja gitu ya. Misalkan karena koordinat awalannya supaya adil, misalkan O saja ya, pusat koordinat ya. Nah ini dia. Sehingga kalau saya tarik garis OA, berarti garis OA namanya adalah vektor OA ya. OA disingkat jadi A kecil. Oh, berarti ini vektor A gitu ya. Lalu yang ini stop, OB, vektor B saya namakan. Nah, jadi ada dua vektor ya, OA, OB. OA-nya A kecil, vektor A kecil, OB-nya vektor B gitu ya. Lalu yang kita mau bahas sebenarnya adalah vektor AB dari A ke B ini. Nah ini vektor apa? Itu dia maksudnya yang kita mau bahas. Kayak kita jelaskan di sini ya. Panduannya dari teori yang di atas tadi. Berdasarkan aturan segitiga AB dari A ke B gitu ya bacanya tadi ya. AB bacanya dari A ke B. Nah lebih detailnya adalah dari A ke B nggak ada nama vektornya. Kalau dari O ke A vektornya kan A. Kalau A ke B nggak ada vektornya. Kalau nggak ada vektornya berarti kita cari jalan yang ada vektornya. Dari A ke B lewat mana? Iya, dari A ke B lewatnya adalah AO OB gitu ya. Jadi dari A ke B lewatnya jalannya adalah AO lanjutin ke OB gitu ya. Oke, kita tulis. Jadinya dari A ke B tadi AO dilanjutkan tuh. Bacanya dilanjutkan ya. Dilanjutkan dari O ke B gitu ya. Nah, ini kan O-nya bisa dicoret gitu kan. Jadinya AB. Gitu selanjutnya terus AO. Kalau OA itu kan vektor A. Jadi kalau AO berlawanan ya. OA ke atas, AO ke bawah. Berarti kan vektor ini sama aja tapi berlawanan arah. Oh, berarti kalau AO itu artinya adalah min vektor A gitu. Ditambah OB. Nah ini lihat OB. Nah ini dia persis ya vektor B. Vektor B. Nah begitu. Oke, saya rapikan. Berarti kesimpulannya min biasanya di belakang ya. Berarti tulis B-nya dulu lah. B min A. Nah inilah dia yang saya maksud dengan definisi vektor. Berarti kesimpulannya vektor AB sama dengan B min A dibalik gitu ya. Nah ini kesimpulannya. Nanti kalau ada vektor PQ artinya adalah Q min B gitu ya. Nulisnya huruf
Kalau 2 huruf besar. Kalau 1 huruf kecil. Oh, salah saya, mohon maaf ya. Bentar. Kok B? Ulang. Peki artinya dibalik apa? Ki min P ya. Ki min P. Nah, itu dia. Jadi kita dapat kesimpulan yang selanjutnya ya. Misalkan di sini saya tulis kesimpulan selanjutnya adalah vektor AB artinya adalah B min A. Nah, ini saya tulis huruf besar. Sebenarnya keliru ya, tapi ya tidak apa-apa ya. Biar jelas maksudnya ya, tidak terlalu banyak simbol gitu. AB artinya B min A. Harusnya huruf kecil ya. Nanti kalau ada peki berarti artinya Ki min P gitu ya. Inilah yang saya maksud dengan definisi vektor. AB artinya B min A gitu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bahas soalnya yang tadi. Nah, ini soal nomor 1, nomor 3, ini nomor 4, nomor 5. Nomor 2-nya nanti dulu ya. Saya lewat dulu karena karakternya terlihat agak beda sekilas gitu ya, padahal sama. Yang ini dulu ya. Dilihat soalnya sekilas kayaknya mirip-mirip gitu ya. Oke, saya bahas soal yang paling mudah dulu ya. Gimana? Menurut aku nggak apa-apa? Iya, boleh guru aku. Ya, oke, baik. Saya bahas soal nomor 5 ini yang mudah ya. Nomor 5, PQ ditambah QB. Nah, ini yang tadi ya. Kalau ditambah langsung dicoret aja lah ya. Kalau sama. Jadi yang ini nomor 5, ini Q-nya langsung saya coret. Q-nya coret gitu. Loh, kok B-nya sama lagi? Berarti B-nya coret lagi. Loh, kok A-nya coret? Apa sama ya? Coret lagi. C-nya juga sama. Coret lagi. Gitu ya. Syaratnya ditambah ya. Kalau hurufnya sama ditambah, dicoret. Selesai. Jadi jawabannya adalah PR. Begitu. Ini dia jawabannya. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Saya bahas yang mudah. Nomor 3 misalkan. Nomor 3 mirip nomor 5. A ke B, B ke C. Oh, B-nya kita coret lagi. C-nya coret lagi. Karena sama ya. D coret lagi. Gitu ya. Selesai. Berarti hasilnya adalah A. Gitu. Ini tadi bacanya apa? Tadi ini bacanya. Kalau begitu tadi bacanya adalah dari A ke A. Kok dia dari A ke A? Berarti dia nggak kemana-mana ya. Berarti vektornya nggak ada panjangnya ya. Karena dari A ke A gitu. Sementara nomor 3 pertanyaannya adalah panjang vektor hasil penjumlahan ini. Hasilnya adalah vektor AA. Nggak ada panjangnya ya. Berarti kalau panjang tuh simbolnya gini ya, kurung mutlak gitu ya. Kalau di bab vektor bacanya panjang gitu ya. Atau jarak boleh lah. Berarti tadi ini dari A ke A nggak kemana-mana, nggak ada panjangnya. Berarti panjangnya maksudnya adalah 0 gitu ya. Kalau AB kan dari A ke B jelas. Kalau A ke A nggak kemana-mana gitu istilahnya. Jadi jawabannya panjangnya 0 ya. Ini dia nomor 4. Gitu. Saya lanjut soal nomor 1. Hasil penjumlahan vektor ini ya, PQ. Saya tulis dulu. PQ dilanjutkan PR. Dari P ke Q lanjut P ke R, nggak nyambung ya. Harusnya dari P ke Q ini lanjutannya. Saya tulis yang ini dulu, nyambung gitu sesuai catatan kita tadi. Dari P ke Q dilanjutkan Q ke R, bacanya gitu. Baru saya tulis yang ini ya, dilanjutkan oleh P ke R gitu. Oke, kita lanjut. Jadinya P ke Q, dari P ke Q dilanjut Q ke R. Yang tadi ya cukup kita coret saja lah ya. Gitu, paham? Berarti hasilnya yang ini adalah PR. Kalau ini dengan ini nggak sama ya, berarti nggak bisa dicoret ya. Kalau di sini R harusnya dilanjutkan R-nya di sini ya, bukan di belakang. Berarti ini nggak bisa dicoret gitu ya.
Oke, berarti yang ini hasilnya adalah PR, yang kanan PR. Loh, kok sama persis, sama-sama PR. Di dalam aljabar kalau ada X tambah X hasilnya 2X gitu ya. Berarti kalau PR tambah PR hasilnya ya sama, yaitu 2 PR. Begitu ya. Oh ya, ada yang ya. Selesai. Jawabannya yang A. Nomor 4. Oh ya, dari jawabannya, dari pilihannya ternyata nomor 4 ini maksudnya merubah bentuk saja ya. Oke, lanjut kita bahas. AB min DC ini sama aja dengan apa gitu ya. Tadi di kesimpulan di materi definisi ada yang lupa ternyata ya. Sedikit ya, ini sedikit catatan dulu ya supaya nyambung maksudnya. Jadi kalau ada AB, catatan kita tadi AB artinya adalah dibalik tadi ya, B min A gitu kan, hurufnya besar ini ya, keliru nggak apa-apa ya. AB artinya B min A dibalik gitu. Terus ini kalau minnya kita keluarkan jadinya min, difaktorkan, istilah matematikanya min A min B gitu ya. Coba lihat, min dikali A min A, min dikali min B plus ya, min kali min. Benar ya. Nah, lalu kembalikan ke definisi. Kalau A B artinya B min A, atau sebalik B min A artinya AB dibalik. Kalau A min B artinya A min B dibalik jadinya BA. Begitu ya. Nah, ini dia kesimpulannya. Inilah kesimpulan yang tadi kelewat, maaf ya. Berarti vektor AB sama dengan min BA. Ternyata kalau dibalik pakai min ya. Selesai. Berarti nomor 4 jawabnya adalah AB itu sama aja min BA. Gitu ya. Dikurang. Kalau DC dibalik jadinya DC dibalik jadinya min CD. Gitu ya. Oh, ini minnya ada 2 berarti dikurung gitu ya. Gitu. Lanjut. Min BA min dikali min plus ya, plus CD gitu. Oke. Lalu biasanya bentuk baku di matematika min itu letaknya di kanan ya, di belakang. Kalau plus di depan jadinya CD min BA. Ini diputer doang ya, min taruhnya belakang, CD-nya plus taruh di depan gitu ya. Jadi kesimpulannya AB min DC sama dengan ini. Coba kita cek. Oh ya, ini ya yang ternyata jawabannya. Oke, begitu ya. Ini dia soal nomor 2 yang tadi kita lewat ya, kita bahas sekalian tanggung. Ini ada koordinat ya, PQR-nya segaris. Sebenarnya di vektor kalau ada istilah segaris ini ada bahasan khusus ya. Tapi saya lihat soalnya ini ternyata bentuk yang sederhana. Saya kira cukup pakai definisi saja saya kira. Oke, langsung kita bahas. Ada vektor PQ, saya tambahin ininya. Ada QR, vektor QR, PQ sama dengan QR. Berdasarkan definisi, PQ tadi artinya adalah Q min P, gitu ya. Lalu kalau QR artinya adalah R min Q, gitu ya. Karena yang ditanya Q, nah ini Q-nya kok ada 2, dikumpulin gitu ya. Q yang min lah yang pindah, Q-nya min pindah ke kiri jadi plus ya. Berarti Q min pindah ke kiri jadi plus gitu, sama dengan P-nya min pindah ke kanan jadi plus, R-nya di kanan nggak pindah ya, R-nya plus berarti ya tetap plus gitu. Selanjutnya Q ditambah Q, 2Q sama dengan P tambah R, sama dengan Q sama dengan 2-nya statusnya kali ya, 2 pindah ke kanan jadi apa? 2-nya pindah ke kanan jadi bagi kali
pindah jadi bagi ya. Nah, ini dia ternyata rumus formula Q-nya. Oke, kita masukkan datanya. P-nya, nah ini ya, P-nya min 1,1 ditambah R, R-nya 3,5 per 2. Nah, ini ada dua koordinat. Di jumlah koordinat, kalau dijumlah hitungnya cukup kiri tambah kiri, kanan tambah kanan gitu ya. X, Y, X ditambah X, Y ditambah Y gitu ya. Selanjutnya berarti Q-nya adalah kiri tambah kiri min 1 tambah 3 kan 2 ya. Lalu yang kanan 1 tambah 5 6 per 2 gitu. Ini hurufnya besar, harusnya huruf kecil ya. Harusnya nulisnya seperti ini harusnya. Nah, gitu. Cuma ya nggak apa-apa ya. Berarti vektor Q-nya adalah kalau pembagian maksudnya dibagi satu-satu ya. 2 bagi 2 1, 6 bagi 2 3. Nah, ini dia vektor Q-nya. Selesai ya. Tapi yang ditanya titik ya cukup. Kalau titik itu koordinat tulisnya adalah tulis huruf besar gitu ya. Jadi koordinat Q-nya adalah 1,3. Selesai jawabannya. Oh ya, ada ya jawabannya yang B ya. Seperti itu. Murid aku bagaimana? Mengerti tidak? Mengerti guru aku. Terima kasih. Ya, oke. Baik ya. Cukup sekian untuk sementara. Kita bahas 1 sampai 5. Oke. Semoga bisa dipahami juga ya dengan yang lainnya ya. Nah, adik-adik yang lain juga bisa paham gitu maksudnya. Cukup sekian, terima kasih. Salam di rumah aja.